Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Perkara keracunan makanan yang dialami anggota KPPS dan keluarganya di Sambutan Samarinda terus bergulir. Bantuan beras untuk warga tidak mampu di berbagai daerah di Kaltim mulai dibagikan. Balap perahu dayung bertajuk Batarai Parahu di Teluk Bayur, Kabupaten Berau dengan diikuti puluhan tim berlangsung meriah. Perkara keracunan yang menimpa puluhan anggota KPPS dan keluarganya di Sambutan Samarinda masih bergulir hingga Senin siang. Dalam pertemuan yang digelar di kantor lurah, petugas puskesmas menyebut keluhan yang dialami para pasien adalah pusing, mual, dan muntah-muntah. Dari kondisi tersebut diduga para pasien keracunan makanan. Dari puskesmas terima kondisi sih memang ada beberapa yang keluhan demam, mual dan muntah Pak. Dan itu kan nggak semua datang ke puskesmas ya, dan semuanya juga ada yang datang ke rumah sakit. Mungkin seperti itu Pak. Kalau memang ada yang perlu dirujuk kemarin ada dikasih rujukan ke rumah sakit buat berobat lebih lanjut seperti itu Pak. Nah dari rujukan itu apa ada yang sampai ke rumah sakit mana saja Pak? Setahu saya rumah sakit Dirgahayu Pak. Ada ya? Ini rentang usianya berapa Pak? Kemarin di kami itu sih lebih rentang usia, ada yang anak-anak, relatif sih Pak ya. Keluhannya kan banyak diare sama muntah-muntah. Sementara komisioner KPU mengaku respons cepat mereka lakukan sesaat setelah menerima kabar tersebut. Mereka mendapat informasi para korban keracunan makanan yang disantap saat kegiatan pelantikan KPPS Kamis 25 Januari 2024 siang. Gimana nih supaya BPJS bisa segera diaktifkan? Yang pertama adalah merespon cepat terkait dengan adanya kejadian beberapa anggota KPPS yang pasca pelantikan kemarin mengalami gangguan kesehatan, terutama kayak diare, demam, muntah-muntah dan sebagainya. Dan kemudian hasil dari informasi dari pasien sendiri atau korban itu ketika ada di rumah sakit itu disampaikan bahwa itu akibat dari makanan yang mengandung racun. Sehingga hal ini kan perlu ada penanganan secara komprehensif karena korbannya nggak cuma 1-2, tapi kalau kita list saat ini laporan dari teman-teman PPS yang bersama tadi ada sekitar 70-an. Sedangkan Lurah Sambutan Tri Andarmo menyebut laporan keracunan ini mereka terima pukul 3 sore. Ia pun meminta agar para korban secepatnya mendapatkan penanganan medis. Jadi dari pertemuan tadi kita sepakat bahwa untuk para korban pertama harus dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut dan dilayani sampai jam 3 sore sesuai jam kerjanya. Kalau memang ada hasil pemeriksaan memang harus dirujuk, maka kita sepakati dirujuk ke SMC, ya dipusatkan di sana supaya terpusat seluruh korban di sana. Salah satu keluarga korban mengatakan hingga saat ini 3 kerabatnya masih sakit akibat keracunan. Dirinya mengadu dan meminta tanggung jawab atas kejadian tersebut, terutama berkaitan biaya rumah sakit. Kakak ulur seorang yang mengkonsumsi yang terlibat dari KPPS itu, alhamdulillah wah ini sudah mulai penurunan Bang penyakitnya, walaupun masih ada sedikit. Adapun anaknya tadi malam mulai parah Bang, mulai kadang bernapas.
Sudah tidak bisa bernapas ya? Bukan karena aku bernapas, kawa bernapas tapi agak sesak. Oh, sesak ya. Jadi ada berapa orang keluarga sampai? Kalau di rumah ulun tuh kakak ulun berdua, kawan-kawan ulun segong. Karena Berarti- kebujuran dua-duanya terlibat di KPPS. Berarti 3 orang. 3 orang. Saat ini berada di mana, Bang? Di rumah. Di rumah semua ya? Kemarin sudah dari rumah sakit sudah. Diketahui 70 orang mulai dari anggota KPPS, istri dan anaknya diduga keracunan usai menyantap hidangan dalam acara pelantikan KPPS yang berlangsung di TJIU Palace. Pihak keluarga meminta agar perkara ini diusut secara tuntas. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Hotel Merdeka di Sungai Pinang, Samarinda, Senin siang geger. Ini terjadi saat seorang pria yang tidak dikenal masuk ke dalam hotel dengan membawa senjata tajam. Pelaku akhirnya dilaporkan ke polisi setelah mengganggu penghuni hotel dan karyawan. Dari tangannya disita sajam jenis parang dan sebuah pipet atau bong. Dapat laporan awal dari masyarakat, terutama pemilik hotel, ada yang seseorang yang diduga mengalami gangguan jiwa. Dia sering datang ke hotel mengganggu tamu dengan membawa senjata tajam. Kemudian selanjutnya kami dengan anggota relawan serta PIT dari Polres Samarinda mendatangi dan ternyata benar. Namun pada saat kita datangi, pelaku tidak memegang senjata tajam, namun senjata tajamnya ada di sekitar TKP tersebut. Karyawan hotel mengaku pria itu sudah sering datang dan membuat resah. Ia masuk ke dalam kamar yang kosong, ia pun kerap menggedor kamar yang dihuni penyewa untuk kemudian meminta uang. Pertama kerja sih aku sudah dari tanggal 6 sampai tanggal 28 benar. Di sini sudah. Biasanya kalau di sini ngapain dia? Dia kalau di sini kadang kalau dia lagi datang stresnya dia ngetok-ngetok kamar orang. Ketok-ketok kamar orang. Dia nggak jelas ngetok-ngetok kamar orang. Kadang juga dia bentak-bentak kita juga gitu lah. Karyawan dibentakin ya? Nah, semuanya dibentakin, nggak jelas. Kalau dengan ini kenal nggak? Kita nggak kenal sama dia. Tahu-tahu masuk aja? Tiba-tiba masuk aja. Kadang masuk di dalam kamar, kita ketok sama kita bersihkan, dia marah-marah kadang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku digelandang ke kantor polisi. Perkara ini masih dikembangkan, termasuk kemungkinan pelaku mengalami gangguan jiwa. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Puluhan remaja di Samarinda ini terpaksa mendorong sepeda motornya dari Jalan Dr. Sutomo ke kantor polisi. Itu terjadi setelah mereka melakukan balap liar di jalan umum. Kasat Lantas Kompol Kreato Soni Tehe Gulo memastikan akan memberlakukan aturan ketat kepada pelaku balap liar. Di antaranya adalah menahan sepeda motornya hingga 3 bulan. Sepeda motor yang menggunakan knalpot brong hanya boleh dibawa pulang setelah pemiliknya membawa tenaga teknis untuk memasang knalpot standar. Yang kita punya bukti video bahwa mereka pada saat di TKP melakukan balapan liar, kita berikan sanksi sudah Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang berbalapan liar, dan tambahan kita mengamankan kendaraan sampai 3 bulan. Selama 3 bulan nanti baru kemudian kendaraan bisa diambil. Nah, kemudian untuk teman-teman yang memodifikasi kendaraannya dengan knalpot brong dan terjaring untuk kegiatan malam ini, kita berikan sanksi tambahannya itu untuk kendaraan akan kita amankan selama 1 bulan, dan pada saat pengambilan harus membawa bengkel dan mengembalikan kepada knalpot yang sudah standar. Tercatat 60 sepeda motor yang terjaring.
Polisi memastikan tindakan tegas akan terus diberlakukan kepada pelaku balap liar yang terjaring razia. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Gerak cepat dilakukan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Kaltim menyusul amblesnya jalan di Sepaku Penajam Pasir Utara Senin siang. Tidak hanya memperbaiki kerusakan, mereka juga membuka jalan darurat agar kemacetan dari arah Penajam maupun Balikpapan tidak semakin panjang. Koordinator lapangan BPJN Kaltim, Sri Widodo menyatakan, langkah tercepat yakni dengan menimbun bagian yang ambles, agar pengendara tetap bisa melintas meski di musim hujan, bagian permukaan akan ditutup menggunakan plat. Bobnya belum, artinya ini masih untuk penanganan sementara lalu lintas supaya kendaraan-kendaraan yang besar bisa lewat. Kalau penanganan sementara diuruk ya berarti Pak? Iya ini Pak, diuruk pakai berurang semua, nanti topnya nanti kalau ada plat nanti upayakan plat lapisan atasnya supaya ini. Pengerjaan kira-kira berapa lama Pak kalau secara teknis? Kalau ini insya Allah malam ini kalau bisa paling lambat malam lah. Sudah bisa dilalui ya, untuk satu sisi aja ya. Tapi kalau untuk keluar paten ya nanti Pak mungkin seminggu lah. Seminggu ya? Ya, karena kan terkait beton kan. Ini berapa meter Pak? 12-an ya. 12 meter ya Pak ya? Kedalaman antara 11 kedalaman. Kalau kedalaman bobnya aja 4 Pak jadi. 4 meteran ya Pak. Jalan yang ambles posisinya persis di atas aliran air. Penyebabnya adalah beban yang semakin berat karena arus kendaraan yang semakin padat. Di samping itu, jalan tersebut sudah rapuh akibat termakan usia. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara.